sekolah-sekolah. Ya, walaupun Ibu Gembala sudah sampaikan, saya ingin sampaikan juga kepada seluruh jemaat Tuhan untuk ya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan partisipasi daripada jemaat Tuhan atas pelayanan ini boleh terlaksana, dan sangat berterima kasih di sekolah-sekolah itu guru-guru sangat terbuka hati untuk dengarkan kabar baik, kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan mereka saya lihat sangat bersukacita. Dan sampai waktu kami di Saurenu dan di Rokok yang saya layani, sampai mereka menangis, ya, meneteskan air mata mendengar kabar baik itu, luar biasa. Dan seorang ibu itu guru berkata, ya, waduh, saya sampai menangis. Terharu saudaraku dengar kabar baik itu. Jika memang betul-betul diresapi, dihayati, demikianlah kiranya saudara-saudara yang berkali Tuhan. Haleluya. Dan doakan terus saudaraku, pelayanan ini tidak akan berhenti, masih akan terus dikerjakan saudara-saudara. Tanggal 19 bulan ini rencana kami akan melakukan pelayanan ini kembali ke Sekakap. Ya, di Sekakap saudara, kami dapat informasi bahwa ya di Sekakap itu, kalau di Siberut sudah terjadi, di Sekakap ini sedang akan dibangun kembali saudara yang diberkati Tuhan pesantren yang sangat besar juga. Dan itu saudara yang diberkati oleh Tuhan menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebetulnya untuk ya membentengi gereja dan membentengi anak-anak Tuhan. Oke, itu dibangun, tidak ada masalah. Tetapi saudaraku, orang-orang percaya, orang-orang kita mentawai harus mengerti dan mengetahui bahwa hanya di dalam Yesuslah ada keselamatan. Haleluya. Doakan Bapak Ibu, ya, tanggal 19 sekitar 2 minggu lagi, ya, 2 minggu lagi. Jadi kita masih ada 1 minggu lagi beribadah ya di sini. Baru hari Sabtunya, karena kami lihat jadwal perintis pas di situ. Jadi kemungkinan juga Ibu Gembala akan ikut. Haleluya. Akan saya gandeng dia di Sekakap. Haleluya. Ya. Dan nanti pelayanan di sini akan diatur, saudara akan diberkati Tuhan. Ya. Kenapa saya akan bawa Ibu Gembala? Karena saya berpikir saudaraku sudah 9 bulan ya tidak berjumpa dengan mertua, orang tua yang sedang sakit, yang sudah parah sakitnya, saudaraku. Dan kalau saya hanya sendiri nanti ke sana, saudara, ya dalam tanda petik akan lain cerita, ya kan? Akan apa namanya? Itulah yang diantisipasi. Itu sebabnya saya harus bawa Ibu Gembala. Bagaimana nanti tinggal di rumah mertua dan kami bebas untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan target kami, saudaraku, harus ada sekitar ya kurang lebih 1000 jiwa harus terlayani dalam 4-5 hari kami di sana nanti. Doakan Bapak Ibu supaya Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan pakai, Tuhan beri kesehatan kepada para hamba-hamba Tuhan yang akan pergi ke sana. Data yang sudah masuk ke kami, hamba-hamba Tuhan yang ikut ke sana ada sekitar 9 atau 10 orang. Jadi saudaraku sangat cukup banyak ya, bahkan biaya yang akan kami pergunakan di sana juga, karena kami saudaraku setiap turun ke pelayanan seperti itu tidak membebani gembala yang akan dituju ya, gembala yang akan kami kunjungi nanti di sana. Jadi semua ya konsumsi, bahkan semua apa yang kami perlukan saudaraku itu dari kas penginjilan itu. Kita lihat dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Kita mengambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan ini. Ayat ke-18.
Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3 ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang ditanjakan dan akan. Haleluya. Ya, berbahagialah orang yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya sudah sangat sering dan berulang-ulang kita dengar, dan kita nyanyikan juga sudah sering kali. Haleluya. Dan saya percaya makna-makna rohani dalam firman Tuhan ini juga sudah gampang kita paham. Dan saat ini kita hanya mengulang kembali makna rohani daripada firman itu bagi kita. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, biasanya kalau kita BPD ini selalu melakukan perjamuan kudus di awal bulan, ya, di minggu pertama setiap bulan. Kalau itu tanggal 1 hari minggunya, kita lakukan perjamuan kudus di tanggal itu. Pokoknya setiap minggu lah, gitu kan? Setiap minggu di minggu pertama di bulan ini, setiap bulan kita melakukan perjamuan kudus. Nah, ketika kita melakukan perjamuan kudus, firman Tuhan katakan sebetulnya kita sedang mengingat, amin, mengingat karya penebusan Kristus di kayu salib. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Jadi ketika kita menerima atau melakukan perjamuan kudus, kita mengingat kembali, ya kan, karya penebusan Kristus 2000 tahun yang lalu di Golgota untuk menebus manusia yang berdosa. Saya yang berdosa, Bapak Ibu semua yang berdosa, ditebus oleh Yesus Kristus. Lalu yang kedua, saudara-saudara, ketika kita melakukan perjamuan kudus itu, kita sedang memberitakan, amin, memberitakan. Tadi pujian kita berkata gini, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Biasanya kalau saya nyanyi, ibu gembala ini langsung itu. Tapi sekarang entah apa yang ada dalam pikirannya. Ya kan? Karena dia tahu saya kadang-kadang lolos syairnya, kadang-kadang lari dari bait pertama ke bait ketiga, gitu kan? Belum rap sudah langsung rap, gitu kan? Sehingga dia selalu ngikuti gitu. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pujian ini mengingatkan kita, saudara-saudaraku, bahwa yang mengalahkan dan menghancurkan kuasa daripada si iblis, saudara-saudaraku, hanya dua. Yang pertama, saudara-saudaraku, adalah darah anak domba. Yang kedua, saudara-saudaraku, adalah apa? Kesaksian. Kesaksian apa, saudara-saudara yang diberkati Tuhan? Kesaksian tentang darah anak domba itu. Kesaksian tentang pengorbanan Kristus di kayu salib itulah yang menghancurkan, yang mengalahkan si iblis. Amin. Saudara, kalau mengalahkan iblis, saudara-saudaraku, bersaksi. Amin. Ya, beritakan kematian Kristus. Ya, saksikan kematian Kristus itu untuk apa? Hanya dengan cara demikianlah kita bisa melucuti kekuatan si iblis. Kita dapat mengalahkan tipu
tipu daya si iblis itu, saudara-saudara. Firman Tuhan katakan bahwa iblis itu adalah penipu yang paling sukses. Dia adalah pendusta yang paling sukses. Kalau dulu iblis saudara digambarkan dengan kepala yang menyeramkan, dia ada tanduknya 2, giginya tajam, matanya bulat. Sekarang tidak lagi, saudara-saudara. Dia tidak datang lagi, saudaraku, dengan cara yang menyeramkan. Dia tidak datang lagi, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengan secara yang mengerikan sehingga orang takut kepada dia, tidak. Tetapi dia, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menipu. Itu sebabnya dikatakan, saudaraku, berjaga-jagalah, lawan musuh iblis, ya, berkeliling bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Saudaraku, coba lihat, bukankah saudaraku singa itu adalah gambar, ya, lambang daripada Yesus, singa dari Yehuda itu? Amin. Ya, bukankah singa itu, saudaraku, adalah lambang, gambar daripada Yesus, ya, singa dari Yehuda itu? Tetapi iblis memakai, saudara, kata itu. Dia ibarat singa yang mengaum-ngaum, katanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, semua apa yang dilakukan oleh iblis adalah sebuah tipuan. Dia tidak datang, saudara-saudara, dengan cara yang mengerikan, tetapi dia datang dengan cara yang manis. Ingat Simpson hancur karena rayuan. Hati-hati dengan rayuan. Haleluya. Begitu banyak orang-orang yang tergoda dengan rayuan. Saudara, Indonesia sekarang saudaraku, suka dengan diskon. Ya kan? Kita belanja di mall, belanja di Lazada, belanja di mana, beli apa? Beli diskon. Betul kan? Terayu, diskon, besar-besaran diskon, ya. Tergoda. Hati-hati dengan godaan, hati-hati dengan rayuan. Saudaraku, iblis akan datang dengan cara yang sedemikian rupa, menggoda, merayu, memperdaya anak-anak Tuhan, saudaraku, sehingga ketika mereka itu lengah, maka mereka, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menjadi santapan daripada si iblis. Saya pernah ditelepon seorang, dulu sudah lama, saudara-saudaraku, dia katakan begini, tulang dapat undian hadiah. Berapa tuh bilang? 50 juta tulang, katanya. Tapi tulang harus transfer dulu uangnya 7% dari 50 juta itu. Saudaraku, baru saya katakan kepada dia, oh iya ya, kalau gitu ginilah, sama aku lah yang 7% itu transfer, lebihnya itu sama kau, aku bilang. Saudara-saudara yang diberkati, kenapa yang itu? Enggak bisa gitu tulang. Kenapa tidak bisa? Kalau bisanya ku transfer 7% baru kau ke transfer sisanya sama aku, kenapa tidak bisa? Saya bilang begitu, saudara. Yang 7% itulah kasih sama aku. Semua itu sisanya itu 93% lagi itu sama kau, aku bilang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, akhirnya dia tutup teleponnya. Saya tahu, saudara-saudaraku, dia sedang merayu, saudara-saudara yang diberkati. Haleluya. Saudara-saudaraku, bagaimana kita mengalahkan siasat daripada si iblis itu, saudara? Hanya dengan cara ini, oleh darah anak domba Allah dan kesaksian kita terhadap darah anak domba Allah itu yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, yang tercurah di kayu salib untuk membasuh kita dari segala dosa, segala pelanggaran, segala keterpurukan moral kita, saudara-saudara yang diberkati. Tidak ada yang lebih dari situ.
Tidak ada yang bisa selain daripada itu. Saudara kan berkata Tuhan, kembali kita kepada firman Tuhan. Tuhan katakan, saudara, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Bagaimana Tuhan menebus kita? Kata menebus biasanya, saudara, dipakai di dalam firman Tuhan ini untuk dua hal. Pertama, saudara-saudara, untuk menebus dari perbudakan bangsa Israel yang sudah jatuh dalam perbudakan atau sudah diperbudak. Ya. Dan Tuhan membuat sebuah aturan untuk menebus mereka dari perbudakan. Yang kedua, saudara-saudara, kata menebus itu, saudaraku, itu biasanya diperuntukkan kepada bangsa Israel yang jatuh miskin. Haleluya. Sudah tergadaikan semua. Kita ingat, saudara-saudaraku, kisah Naomi dan Ruth. Mereka pergi ke Moab, saudara-saudaraku, dengan segala kekayaan yang mereka punya, tetapi sampai di Moab, saudaraku, hancur semua. Suami Naomi meninggal, anaknya Mahlon dan Kilion meninggal, saudara. Harta mereka habis semua dan mereka jatuh miskin. Dia pergi ke Moab itu dengan nama, saudara-saudaraku, Naomi, si manis. Pulang, saudara-saudaraku, ketika orang-orang Bethlehem berkata dia Naomi, saudaraku, dia tidak mau lagi dipanggil Naomi. Dia katakan, sudah, aku bukan Naomi lagi, tetapi aku adalah Mara, pahit. Karena hidupku sudah pahit, tangan Tuhan yang Maha Kuasa telah melawan aku, katanya. Saudaraku, kita lihat di sini Naomi berkata kepada Ruth, supaya Ruth pergi kepada Boas, karena dialah yang patut untuk menebus kita. Haleluya. Saudaraku, dalam firman Tuhan, yang patut menebus saudara-saudaraku adalah kerabat terdekat. Amin. Yang patut menebus dari perbudakan, yang patut menebus dari kemiskinan, saudaraku, adalah orang terdekat atau saudara terdekat, saudara kandung. Boas itu adalah saudara kandung daripada Elimelek, dari Mahlon dan Kilion, saudara. Itu sebabnya Boaslah yang menebus Naomi, yang menebus Ruth dan semua hartanya, kekayaannya yang tergadaikan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Boaslah yang menebus. Ruth berkata kepada Boas, kembangkanlah sayapmu kepada kami, sebab engkaulah yang layak untuk menebus kami. Saudara-saudara, orang yang mau ditebus, saudaraku, harus berlindung di bawah sayap daripada sang penebus itu. Harus mau di bawah sayap daripada penebus itu, saudara-saudara. Itu sebabnya Ruth berkata kepada Boas, kembangkan sayapmu, tebuslah kami. Haleluya. Saudaraku, firman Tuhan ini Petrus mengatakan kepada orang-orang percaya di perantauan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tentang bagaimana Kristus menebus manusia, tentang bagaimana Kristus itu menebus manusia yang berdosa itu, yang sudah diperbudak oleh dosa, saudara-saudara, yang sudah diintimidasi dan yang sudah dipenjarakan oleh dosa itu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Petrus sedang berbicara kepada mereka. Saya lihat dalam tafsiran Alkitab, saudara-saudara, latar belakang orang-orang yang menerima firman Tuhan ini, saudara, secara ekonomi, saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang sangat sederhana, ya, sangat sederhana secara ekonomi, saudara. Dan
mereka memahami dengan sangat bagus, saudara-saudaraku, bagaimana korban-korban dalam perjanjian lama untuk penghapus dosa, saudara-saudaraku. Dalam perjanjian lama Tuhan sudah mengatur orang yang melakukan dosa, orang yang berdosa harus mengorbankan domba sebagai korban penghapus dosa mereka. Dan setiap mereka melakukan dosa, maka mereka harus mengorbankan anak domba. Saudaraku, secara finansial, orang-orang yang menerima firman ini, menerima tulisan daripada Pak Petrus ini adalah orang yang sangat sederhana. Jadi sesuatu yang tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan, saudaraku, apa yang dituntut oleh hukum Taurat kepada mereka sebagai korban yang harus mereka bayar sebagai korban tebusan akan dosa-dosa mereka yang mereka lakukan setiap saat, setiap hari dalam kehidupan mereka. Karena setiap kali mereka melakukan dosa, maka harus ada korban yang harus mereka sembelih, yaitu domba, saudara. Dan itu sesuatu yang mustahil bagi mereka untuk mereka lakukan, untuk membeli atau untuk memberikan korban domba ini kepada imam untuk dipersembahkan sebagai pendamaian bagi mereka. Tetapi saudaraku, Petrus mengatakan, saudaraku, tidak seperti itu lagi. Karena semua hutang dosamu, hutang dosaku sudah dibayar oleh Yesus dengan harga yang mahal. Engkau sudah ditebus oleh Yesus, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak, bukan juga dengan emas. Walaupun saudara-saudara kita tahu perak dan emas itu adalah barang yang mahal. Haleluya. Ada di antara Bapak Ibu yang mengatakan perak dan emas itu harga yang murah, barang yang murahan. Kalau ada, saudara-saudaraku, serahkan sama saya. Haleluya. Tidak mungkin kami berkenan di hadapan Allah. Tidak ada korban yang mendamaikan kami, tidak ada korban yang menebus dosa dan pelanggaran kami. Saudaraku, dan itu sebabnya banyak orang-orang, saudara-saudaraku, semakin menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena dia memahami, saudara-saudaraku, dengan pemahaman yang seperti ini. Tetapi sungguh syukur kepada Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, saudara-saudaraku, kepada orang-orang yang percaya, Tuhan katakan bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Lalu dengan apa? Firman Tuhan katakan, melainkan dengan darah yang mahal. Haleluya, haleluya, ya. Melainkan dengan darah yang mahal. Itulah yang dikatakan oleh Petrus kepada mereka, saudara-saudara, supaya mereka mengerti, supaya mereka memahami bahwa ada sesungguhnya yang telah membayar kita, ada sesungguhnya yang telah berkorban bagi kita untuk melunasi hutang darah kita ini. Alkitab berkata, saudara-saudaraku, kalau orang berhutang darah maka harus ditebus dengan darah sendiri. Itu juga mata ganti mata, tangan ganti tangan, nyawa ganti nyawa. Kalau saya berhutang tangan, maka tangan saya lah yang akan menjadi tebusannya. Kalau saya berhutang mata, saudara-saudaraku, maka saya juga harus membayarnya dengan mata. Kalau saya berhutang nyawa, maka saya juga harus membayarnya dengan nyawa. Haleluya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita bahwa kita sesungguhnya berhutang nyawa? Ya, berhutang nyawa. Firman Tuhan sudah berkata, upah dosa adalah maut. Ya, upah dosamu, upah dosaku ini adalah maut. Kita sebetulnya, saudara-saudaraku, diperhadapkan, saudara-saudaraku, dengan ini. Ya,
hutang dosa ini, saudara-saudara, dan tidak bisa dibayar oleh siapapun, tidak bisa dibayar dengan cara apapun, saudara-saudara. Kalau kita sudah berhutang nyawa, maka nyawa kita lah yang harus menjadi bayarannya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, saudara, nyawa kita ini berharga di mata Tuhan, sehingga Dia gantikanlah dengan nyawanya sendiri. Yesuslah yang mati di kayu salib untuk menggantikan nyawaku, untuk menggantikan nyawa Bapak Ibu kita sekalian yang ada di sini, supaya nyawa kita ini tidak binasa. Haleluya. Tuhan katakan, kita ditebus, kita dibayar dengan darah yang mahal. Orang-orang yang menerima firman ini, orang-orang Yahudi yang ada di perantauan itu, saudara-saudaraku, memahami dengan sangat jelas, saudara-saudara, kalau darah Kristus itu mahal, tidak mungkin bisa kami membayar. Amin. Ya, tidak mungkin bisa kami membayarnya. Petrus berkata dengan sangat tegas, kamu ditebus melainkan dengan darah yang mahal darah. Haleluya, bukan darah yang mahal. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu sebabnya, ya, sebabnya kita lihat saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ya, apa ayat yang ke-19, kita kembali ke ayat yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Haleluya. Ya, yang kamu warisi, cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Saudara, kita sadari dengan firman Tuhan ini, sebetulnya segala sesuatu yang kita warisi dari nenek moyang kita, atau gini, segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita hidupi, yang kita kerjakan, saudara-saudaraku, di luar Kristus, sebetulnya saudaraku adalah kesia-siaan. Amin. Adalah kesia-siaan. Dan itu firman Tuhan katakan, itu memang bukan karena hanya kemauan kita sendiri untuk melakukannya, tidak, tetapi sudah kita warisi, diwariskan oleh nenek moyang kita kepada kita. Bukankah terlalu banyak, saudara-saudaraku, hal-hal yang kita warisi dari nenek moyang kita, saudara-saudaraku, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Betul, memang saudara-saudara, orang tua kita atau nenek moyang kita itu punya tanggung jawab moral bagi kita. Dia mengharapkan, tidak ada seorang orang tua, tidak ada seorang nenek, kakek, saudara itu mengharapkan generasinya sampai generasi yang keempat menjadi generasi yang amburadul. Tetapi mereka itu selalu menginginkan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, supaya generasi-generasi berikutnya dari generasi mereka itu adalah seperti mereka. Tetapi tidak mereka sadari, saudara-saudaraku, bahwa yang mereka wariskan itu adalah hal-hal yang sia-sia. Amin. Itu sebabnya banyak kehidupan kita melakukan hal-hal yang sia-sia, mengerjakan hal-hal yang sia-sia, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak diperintahkan oleh firman Tuhan. Itu semua firman Tuhan katakan kesia-siaan. Pengkhotbah katakan, saudaraku, adalah kesia-siaan. Semua adalah kesia-siaan. Hidup di bawah matahari ini adalah kesia-siaan. Hidup di bawah matahari ini adalah kesusahan. Hidup di bawah matahari ini katanya adalah keluh kesah, kesia-siaan. Bahkan dikatakan oleh pengkhotbah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, adalah usaha mencari air. Ya, betapa sia-sia. Itu sebabnya, saudara-saudara, Tuhan memulai firman Tuhan ini membuka, saudaraku, budaya baru bagi kita. Amin.
Dia tidak lagi meneruskan budaya atau warisan yang sia-sia itu, tetapi dia mau membuka pikiran kita, cara berpikir kita. Orang bilang mindset, gitu kan? Diubah, saudara-saudara, supaya kita tidak memikirkan lagi, supaya kita tidak hanya melakukan lagi hal-hal yang sia-sia, tetapi kita, saudaraku, mau, kita sebagai orang tua tidak lagi mewariskan hal yang sia-sia kepada anak cucu kita, tetapi kita mau mewariskan hal-hal yang bernilai kekal. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya. Kita mewariskan nilai hal-hal yang bernilai ilahi kepada anak-anak kita. Kita ajarlah mereka, kita binalah mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kita ajarlah mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, yang senang beribadah, yang mau dibimbing, yang mau dibina. Jadi kita tidak lagi seperti nenek moyang kita mewariskan hal-hal yang sia-sia. Haleluya. Kita wariskan hal yang bernilai kekal, hal yang bernilai ilahi. Saudaraku, ini harus kita pahami. Harus kita pahami. Dalam hidup kita ini ada nilai kekekalan di sini. Amin. Beda kita dengan, beda kita dengan hewan. Ya, beda kita dengan hewan. Walaupun secara secara jasmani ya, kita hampir sama dengan hewan, memiliki organ tubuh yang sama. Punya kepala, gitu kan? Punya mata, semua lah punya kita kan, sama-sama dengan ayam punya kaki, kita punya kaki. Ya kan, kerbau punya kaki, kita punya kaki. Sapi punya hati, kita punya hati, gitu kan? Secara apa begitu, saudara? Tetapi kita beda. Bedanya apa? Di dalam diri kita ini ada gambar diri Allah. Amin. Ya, gambar diri Allah. Di dalam diriku ini ada gambar diri Allah yang bernilai kekal. Saudara-saudaraku, kalau kita tidak menyadari hal itu, kelak suatu saat nanti ketika kita meninggal dunia, saudara-saudaraku, kita akan diperhadapkan kepada kekekalan itu. Hanya dua yang kekal, kematian yang kekal dan kehidupan yang kekal. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, hidup kita ini bukan panggung sandiwara. Haleluya. Ya, bukan. Tetapi saudara, kita harus pertanggungjawabkan semua saudara-saudara nanti di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebabnya, saudaraku, mari pahami dengan baik melalui perjamuan kudus hari ini. Ingat Kristus itu kepada kita. Karena kematian Kristus itulah kita diselamatkan. Kita ditebus bukan dengan darah yang fana, tetapi kita ditebus oleh darah yang mahal, yang tak bisa kita bayar. Susah
dosa kita yang banyak itu ditimpakan kepada Dia. Dialah yang menanggung dosa itu sampai mati di kayu salib. Dan sebelum Dia mati, Dia berkata, sudah selesai. Dia sudah selesaikan semua dosa itu. Di atas kayu salib itu, semua hutang dosa kita sudah selesai. Hari ini kita dalam perjamuan kudus ini, kita mengingat pengorbanan Kristus yang mahal itu bagi kita, darahnya yang telah tercurah itu bagi kita, tubuhnya yang dipecah-pecahkan itu. Di tanganmu telah ada roti yang melambangkan tubuh Kristus itu. Taruhlah itu di tangan kananmu dan angkatlah, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan tubuh Kristus. Haleluya. Di tanganmu juga telah ada cawan yang berisi anggur, yang melambangkan darah Kristus yang mahal itu yang telah dicurahkan bagimu. Taruhlah cawan itu di tangan kananmu dan angkatlah, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum darah Kristus. Haleluya.